Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat 1 sampai 2. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kita mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam ucapan, perbuatan, ketetapan. Pendapat, apa saja harus nunggu atau memeriksa bagaimana pendapat Allah dan Rasul-Nya dulu. Baru setelah itu pendapat sahabat, para tabi'in, para a'immah, para ulama. Baru kalau kita punya ijtihad belakangan. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Demikian juga kalau tadi masalah isi, masalah volume. Tidak boleh melebihi volume Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nada bicaranya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian mengangkat volumenya, aswatakum, kepada suara-suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas volume suara nabi, atau jangan sampai melakukan perselisihan di dekat nabi, nabi masih hidup, atau jangan umat Islam berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Apabila kita melampaui batas, melampaui Allah dan Rasul-Nya, an tahbatu a'malukum, khawatir amal-amal kalian menjadi hubut, menjadi hilang, turun, tidak berarti, atau tidak benar keputusannya atau ijtihadnya. Wa antum la tash'urun, ada kalanya kita tidak merasa bahwa itu pendapat yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Bukhari 4849,
Imam Bukhari menceritakan tentang hubungannya dengan surah Al-Hujurat tadi, ayat 1 dan 2. Al-Quran ini untuk umum, tapi di zaman Nabi pernah ada kejadian. Kadal khairani ayyahlika Abu Bakrin wa Umar. Ada hampir saja dua orang yang baik, sahabat Nabi pilihan ayyahlika, hampir saja terjadi sesuatu. Perselisihan dan lain sebagainya, atau amal menjadi kurang baik. Abu Bakrin wa Umaru radhiyallahu anhuma rafa'a aswatahuma. Beliau berdua berselisih pendapat sehingga suaranya agak sedikit tegang. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Hina qatiba alaihi raqabu Bani Tamim, ketika delegasi Bani Tamim datang. Fa asyara ahduhuma bil Aqra ibni Habisin akhi Bani Mujashi. Kemudian salah satunya berpendapat yang dijadikan pemimpin untuk menghadap Nabi delegasi itu adalah Aqra bin Habis akhi Bani Mujashi. Wa asyara al-akharu, sedangkan yang lain berpendapat yaitu yang lain. Qala Nafi' la ahfadhu ismahu. Faqala Abu Bakrin li Umar ma aradta illa khilafi. Sahabat Abu Bakar menyampaikan kepada Sayyidina Umar, Umar, kamu ini maunya berbeda dengan pendapatku ya. Qala ma aradtu khilafaka. Enggak, sahabat Abu Bakar. Fartafa'at aswatuhuma fi dzalika fa anzalallahu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Lalu Allah mengingatkan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 2 sebagai pengingat agar kita pendapat, ucapan, atau apa saja itu jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Qala Ibnu Zubair, fama kana Umar yusma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayah hatta yastafimahu. Setelah Sayyidina Umar dibacakan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2 itu bisa dipelajari sampai 5, ayat 1 sampai 5. Sayyidina Umar setelah itu tidak pernah bicara yang agak tegang atau agak keras di dekat Nabi atau dengan sahabat yang lain. Sampai beliau mendengarkan dulu bagaimana pendapat Allah dan Rasul-Nya dan pendapat para sahabat yang lain seperti pendapatnya sahabat Abu Bakar. Walam yadhkur dzalika an abihi, yakni Abu Bakrin. Berikutnya hadis Bukhari 4846, haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Azhar bin Sa'din akhbarana Ibnu Aun qala Amba'ani Musa ibnu Anas an Anas ibni Malik radhiyallahu an. Ayat surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 2 itu ada yang berpendapat ada hubungannya dengan di antaranya dengan sahabat. Menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam iftaqada Thabit bin Qais. Suatu ketika tidak melihat siapa Nabi, kehilangan maksudnya tidak melihat siapa Nabi, Thabit bin Qais kepada sahabat Thabit bin Qais. Nabi itu sayangnya luar biasa kepada sahabat, sehingga satu persatu Nabi itu hafal dan tahu tidak hanya kepada wajahnya dan namanya, tapi tentang kehidupannya di rumahnya, kebutuhannya, nasib dan keluarganya. Sehingga Allah menyampaikan kana khuluquhu wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau
bahasa Al-Quran, Al-Qalam, Nun, wal Qalam. Kalau bahasa hadis, kana khuluquhul Quran. Kalau bahasa At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi nabi, semua nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sangat paham terhadap keluarga, apalagi penderitaan para sahabat. Nabi selalu merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Suatu ketika Nabi tidak melihat sahabat Sabit bin Qais. Oleh karena itu Nabi sholat Jum'ah di Madinah. Kalau Sabtu itu biasanya Nabi itu pergi, subhanallah, ke masjid yang dibangun sebelum Masjid Madinah. Nah, orang kalau umroh biasanya di Madinah itu ikut jalan-jalan ke Dzul Hulaifah, Bi'ru Ali, dan ke tempat-tempat perjalanan yang lain, termasuk ke masjid-masjid. Lalu Nabi di hari Sabtu itu mengecek kepada jamaah yang tidak hadir waktu sholat Jum'ah, khawatir sakit atau rumah tangganya nggak ada yang dimakan dan lain sebagainya. Annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam iftaqada Thabit bin Qais. Jadi Nabi itu kalau Sabtu itu suka pergi ke Masjid Quba. Nabi itu kalau hari Sabtu suka pergi ke Masjid Quba. Kenapa setiap Sabtu? Khawatir jamaah masyarakat yang ada di Quba ada yang sakit, menderita, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di dalam hadis Bukhari 2693, Fathul Bari, juz 5 halaman 376-377. Redaksinya diantaranya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anna ahla Quba'a iqtatalu hatta taramau bil hijarati fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala idhabu bina nuslihu bainahum. Suatu ketika terjadi sesuatu namanya masyarakat antara sesama sahabat di Quba. Lalu Nabi diberitahu. Lalu Nabi menyampaikan, ayo dah kalau gitu kita segera ke Quba untuk merukunkan rakyat di Quba. Pemimpin itu seperti itu. Jadi isi yang ada di benaknya seorang tua, seorang pemimpin, saudara sesama umat Islam, sesama anak bangsa itu isinya hanya kepingin sesama saudaranya itu rukun, bahagia, tentram, selamat dunia akhirat. Itu yang ada di benak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekejam-kejamnya orang kafir Quraisy, dulu itu tidak berani mengganggu orang yang pakaiannya pakaian Islami. Kalau sekarang, Masya Allah, itu Al-Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-32 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Jadi dulu sekasar-kasarnya orang kafir Quraisy itu apabila ada orang yang berpakaian Islami, beliau tidak berani atau sungkan untuk mengganggu orang yang pakaiannya Islami. Fala yu'dain.
Jangankan laki-laki, perempuan. Tapi ada juga oknum yang tetap saja seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya, bagaimana mereka menyakiti Nabi dan keluarganya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Padahal kalau Al-Quran berhubungan dengan non-Islam, Al-Mumtahanah, ayat 7 dan 8. Tidak boleh kita menyakiti non-Islam kalau dia tidak menyakiti kita. Kalau sesama umat Islam, apalagi sesama umat Islam, dalam keadaan perang, sesama umat Islam itu tidak boleh berperang sesama umat Islam. Apalagi dalam keadaan damai, tidak boleh menyakiti sesama umat Islam. Jangankan fisiknya, perasaannya tidak boleh. Justru harga dirinya umat Islam harus sama-sama saling dijaga, diangkat, dan dihormati. Itu Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumussalama lasta mu'mina. Tidak boleh kita menganggap bahwa orang yang berbeda dengan kita padahal sama-sama bersyahadah sesama umat Islam lalu kita anggap mereka itu tidak beriman sehingga kita boleh menyakiti. Tidak. Di dalam Islam tidak boleh sedikit pun menyakiti sesama umat Islam. Apalagi nyawanya. Nggak boleh dihilangin. Itu dalam keadaan perang. Apalagi dalam keadaan aman seperti di Indonesia. Tidak boleh sama sekali menyakiti sesama umat Islam. An-Nisa surah yang keempat ayat 94. Halla syakokta sadrahu. Fahalla syakokta ambatnihi fa'alimta ma fi qalbih. Itu dulu kasus Mirdas bin Nahik ketika sahabat Usama bin Zaid sampai salah faham kepada sahabat Mirdas bin Nahik. Dalam keadaan perang, lalu Nabi menegurnya, tidak boleh menyakiti sama umat Islam dalam keadaan perang, apalagi dalam keadaan damai. Itu hadis Bukhari 4269, Muslim 96, Fathul Bari juz 7 halaman 658. Kejadian itu waktu 7 Hijriah bulan Ramadan. Hubungannya tadi dengan orang non-Islam selesai. Tidak boleh menyakiti kalau mereka tidak menyakiti kita. Hubungannya sesama umat Islam tidak boleh disakiti sedikit pun. Kalau ada masalah hukum, kalau perlu cari solusi, karena lebih baik salah melepaskan tahanan Muslim daripada menahan umat Islam. Salah menahan umat Islam. Tadi Al-Quran surah An-Nisa ayat 94 tadi. Lalu bagaimana kalau dengan dzurriyyah Nabi? Memang dzurriyyah Nabi ini sebagai manusia biasa mungkin ada yang satu misal yang kurang pas amalnya. Nah, kita jangan berlebih-lebihan karena dengan non-Islam saja ada batasannya, dengan selama umat Islam ada aturannya, dengan orang Arab memang masalah ketakwaan itu, kemuliaan itu dari ketakwaannya. Tapi Allah sudah memberi garis. Jadi tidak boleh berlebihan kita menyakiti apalagi kepada orang Arab, dzurriyyah Nabi, yaitu diabadikan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 23. Kalau toh berbeda, berbeda saja. Kalau ada sedikit perselisihan, diselesaikan. Ada yang kurang pas, dipasin sedikit. Jangan berlebihan. Apalagi sesama muslim, apalagi dzurriyyah Nabi. Itu Al-Quran surah Syura, surah yang ke-42, ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal ladzi yubasysyirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Nabi minta hargai Nabi, keluarganya dan zuriyahnya.
Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Tapi memang Nabi itu adil. Andai saja anakku laukanat Fatimah itu sarakat laqata'tu yadaha. Andai saja Fatimah, tapi tidak mungkin keluarga Nabi Fatimah itu sampai melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah itu. Tapi Nabi itu menyampaikan bahwa keluargaku harus lebih hati-hati dan andai saja terjadi hukum memang pasti diperlakukan dengan adil. Ini satu sisi. Tapi satu sisi ada batasan-batasan yang Al-Quran telah memberi batasan tadi. Jadi harus berbuat adil, proporsional, lebih hati-hati, dan saling menghargai, apalagi sama umat Islam. Sahabat Sabit bin Qais tidak kelihatan. Kemana sahabat Sabit bin Qais? Nabi itu kangen sama sahabat. Faqala rajulun ya Rasulullah ana a'lamu laka ilmahu. Saya tahu Nabi di mana keberadaan sahabat Sabit bin Qais. Fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi munakisan roksahu. Kemudian aku datengin ke rumahnya. Ternyata sahabat Sabit bin Qais ini sedang duduk menundukkan kepala, merasa sedih. Waqallahu masya'nuka, seperti orang yang sedang berduka. Ditanyalah oleh sahabat, kenapa kamu sahabat Sabit bin Qais? Itu kamu dicari Nabi tuh. Nabi kangen sama kamu. Faqala syarrun kana yarfa'u sautahu fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak, saya malu dan saya tidak berani karena saya merasa pernah berbicara di dekat Nabi, volume pembicaraannya itu lebih keras, atau aku berpendapat melebihi pendapatnya Nabi, khawatir seperti itu. Aku merasa punya banyak dosa, aku tidak pantas dekat dan menghadap Nabi. Gak berani aku. Aku merasa bahwa aku ini orang yang paling nista di dunia. Kira-kira begitulah kayak bahasanya orang putus asa. Faqad habita amaluhu wa huwa min ahlin nar. Saya khawatir seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 2 itu. Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Hancur semua amal-amal yang pernah aku lakukan pahalanya. Karena Allah sudah mengingatkan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Lalu fa'atar rajulu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sahabat yang bertemu dengan sahabat Sabit bin Qais tadi yang bertanya tadi lapor lagi kepada Nabi. Nabi, saya udah ketemu dengan sahabat Sabit bin Qais. Katanya beliau nggak berani ketemu Nabi karena khawatir amalnya sudah rontok semua karena pernah berbicara yang melampaui ucapan dan ijtihad Nabi. Kata sahabat Sa'ad bin Mu'adz begitu disampaikan kepada Nabi jawaban dari sahabat Sabit bin Qais. Fa'akhbarahu annahu qala kada wa kada. Faqala Musa, kemudian sahabat Musa bin Anas menyampaikan faraja alaihi al-marratal akhirah bi bisyaratin azimah. Kemudian Nabi menyampaikan, enggak begitu. Bilang aja kamu kalau ketemu lagi dengan sahabat Sabit bin Qais bahwa sahabat Sabit bin Qais ini bukan ahli neraka, tidak hancur semua amal-amalnya. Beliau orang baik-baik dan kalau ada kekurangan saya sudah memaafkan dan Allah sudah memaafkan. Nabi itu mudah menghibur, Nabi itu mudah mengangkat derajat para sahabatnya karena yakin bahwa sahabatnya andai saja punya salah, insya Allah tanpa sengaja dan beliau tidak mungkin mengulangi lagi. Jadi Nabi ini memberikan penjelasan, perintah, larangan, yang tegas, yang lembut, santun, proporsional, dan cepat memberikan solusi, dan lain sebagainya. Cepat memberikan semangat. Faqala idhab ilaihi fakullahu innaka lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil jannah. Kemudian sampaikan, kamu itu menurut Nabi bukan ahli neraka, walakinnaka min ahlil jannah. Akan tetapi kamu ahli surga. Kenapa kamu bisa bertindak seperti itu? Karena kamu ahli surga. Sehingga ketika ada
perbuatan atau ungkapan seperti ungkapannya ahli neraka, kamu cepat bisa mendeteksi diri, bisa merasakan, bisa menilai diri sendiri apakah melakukan dosa sekecil apapun atau tidak, sehingga cepat merasa dan cepat istighfar, cepat bertaubat. Ini hadis Bukhari 4846 hubungannya dengan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 2 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59 bisa dibaca sampai 65. Lalu di hadis Bukhari nomor hadisnya 4847 Al-Hujurat hubungannya dengan 1 sampai 5 tadi. Annahu qadima rabbun min bani Tamimin 'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Abu Bakrin Amir al-Qaqa'a ibn Ma'bad. Kata sahabat Abu Bakar, saya usulkan pemimpin yang memimpin delegasi yang menghadap Nabi dari Bani Tamim adalah Al-Qaqa bin Ma'bad. Sedangkan waqala Umar bal Amir al-Aqra ibn Habis. Kata sahabat Umar, pemimpinnya itu yang diangkat Aqra bin Habis saja. Jadi karena perbedaan pemilihan pemimpin, maka sahabat Abu Bakar dan Umar ini sempat berselisih. Tapi setelah itu, ya sudah. Tapi perselisihan sahabat Abu Bakar dan Umar tidak seperti kita. Cuma nyebut nama saja. Kata sahabat Abu Bakar, Al-Qaqa bin Ma'bad. Kata Sayyidina Umar, Al-Aqra bin Habis. Tidak seperti sekarang. Bertahun-tahun, kadrun, cebong, tidak. Caci maki, bahkan sampai kebencian itu dicarikan dalil sehingga terjadilah saling benci membenci, bahkan terjadilah korban. Awalnya dari bawah terus seperti api merembet ke atas, ke oknum pejabat, ke oknum ulama, terus akhirnya terjadilah benci membenci, terjadilah pembunuhan, pembubaran, dan terus menerus. Saling mencari kekurangan. Ini akibatnya jadi fatal. Faqala Abu Bakrin ma aradta ilah au illa khilafi faqala Umar ma aradtu khilafaka fatamaraya hatta irtafa'at aswatuhuma fanazala fi dzalika ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih hatta inqadatil ayah. Penjelasan seperti ini yaitu ada di dalam kitab Fathul Bari juz 8 halaman 758 sampai dari kanan sampai 762 di kanan lagi. Kalau tadi bagaimana penjelasan ayat tadi dengan ayat dengan penjelasan Nabi dan praktek Nabi bagaimana, termasuk tadi diabadikan di dalam hadis Bukhari tadi. Lalu bagaimana tentang para mufassir menjelaskan tentang ayat tadi, mencoba memahami surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 5 tadi. Di dalam ini kitabnya, di dalam tafsir Al-Qurtubi, misal di dalam juz 16 di halaman 255. Tentang Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1 itu, Aila tuqaddimu qawlan wala fi'lan bayna yadaillahi wa qawli rasulihi wa fi'lihi fima sabiluhu an ta'khuduhu anhu min amrid dini wad dunya. Wa man qaddama qawlahu aw fi'lahu 'ala ar-rasuli faqad qaddamahu 'ala Allah Ta'ala li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama ya'muru an amrillahi azza wa jalla. Jadi
tidak boleh kita mendahului ucapan dan perbuatan melampaui atau mendahului firman Allah, sabda Nabi. Itu maksudnya, ringkasnya seperti itu. Lalu nanti hubungannya dengan Bukhari 4847 tadi dari sahabat Abdullah bin Zubair. Coba dicek di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juz 16 halaman 255 di sebelah kiri. Kalau untuk satu orang anta khudah karena ada wawu jamak itu yang pantas buat wawu itu kan dhammah. Ikut kepada depan la tuqaddimu. Lalu kita lihat kalau tadi tafsir Al-Qurtubi, kita lihat ini kitab Zadul Masir, yaitu tafsir fi ilmu tafsir lil Hafidz Al-Imam Abil Faraj Abdurrahman bin Ali Ibnil Jauzi yang meninggal 597 Hijriah. Ketika mencoba memahami Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 5, sama saja. Itu penjelasan bahwa ketika kita tidak diperkenankan berijtihad atau berkata melampaui atau mendahului ucapan Allah dan Rasul-Nya. Jadi segala sesuatunya harus ditimbang dari firman Allah dan sabda Nabi, lalu ucapan para sahabat, para tabi'in, para a'immah, para ulama, baru pendapat kita nanti belakangan. Warawa Ibnu Abi Talhata an Ibni Abbas qala la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Menurut sahabat Ibnu Abbas, jangan pernah kita ijtihad dan ucapan kita melampaui menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Kitab was Sunnah. Wa ma'nal ayah wa ma'nal ayati ala jami'il aqwal la ta'jalu biqaulin aw fi'lin qabla an yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam au yaf'ala ayyakula au yaf'ala. Jadi segala sesuatunya kita cek dulu bagaimana di dalam Al-Qur'an, bagaimana di dalam As-Sunnah. Ini berangkat di samping dari Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 5, juga An-Nisa ayat 59 dan ayat-ayat yang lain ditubayyina linnas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Bukti bahwa kita taat kepada Rasul, kita tidak boleh mendahului, menyelisihi as-sunnah. Jadi harus ati'ullah sesuai dengan Al-Quran. Ati'ur Rasul sesuai dengan as-sunnah. Loh ini as-sunnah ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Yang mengatakan dan yang berhak memvonis ini bertentangan dengan Al-Quran, itu bertentangan dengan Al-Quran adalah Allah sendiri dan para nabi. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang paling alim di dunia itu adalah Nabi Muhammad SAW yang langsung belajar kepada Allah melalui malaikat Jibril, baru para sahabat, para tabi'in,
para a'immah, para ulama, baru kita ini kan hanya sekedar belajar. Jadi jangan mudah kita menilai, mempelajari, baca sendiri suatu hadis, lalu kita mengambil kesimpulan bahwa ini bertentangan dengan ayat ini. Kita cek dulu bagaimana di dalam semua kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, pendapat ulama. Kita ini kan orang baru, baru belajar, tahap belajar. Banyak kekurangannya, banyak salahnya. Jadi kita pertimbangkan, baru kalau kita mau punya ijtihad, sampaikan ijtihadnya. Itu pun kalau atas dasar ketawadhuan, andai saja apabila yang kurang pas dengan situasi dan kondisi, misal, ya kita cukup mengatakan ini dalilnya ini dalilnya ini. Ada berpendapat seperti ini, dalilnya ini pendapat, ada yang berpendapat dalilnya ini. Wallahu a'lam, tanpa harus kita memaksakan diri, harus menyalahkan pendapat yang lain, apalagi pendapat itu kalau betul-betul itu pendapatnya Nabi, para sahabat. Lah kita kan nggak ketemu dengan Nabi, ya kan sama-sama nggak ketemu. Sama-sama masih umur 50, 60, 70, 80. Jadi lebih baik kita tawadhu dan lebih hati-hati. Jadi kita lihat bagaimana pendapat beliau ini. Syekh Ali Jabir itu meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekh Ali Jabir ini meninggal, ada yang menyampaikan umurnya 44. Sebagai pelajaran, kafa bil mauti wa'idhan. Cukup bahwa kematian itu sebagai nasihat yang luar biasa. Jadi ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati. Oleh karena itu di sisa umur kita pakai untuk sebaik-baiknya. Supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah, di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia saja sejarahnya, baunya akan terungkap dan Masya Allah sangat tidak baik untuk dirinya dan untuk keluarganya. Hati-hati supaya kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Umur 44 meninggal itu sama dengan umurnya Imam Syafi'i. Kalau 45 itu sama dengan umurnya Imam Ghazali. Kita bayangkan, seorang Syekh Ali Jabir dengan lebih dan kurangnya sebagai manusia biasa. Beliau sudah punya jasa menanamkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Lalu Imam Syafi'i hanya 44 umurnya, 44 tahun. Tapi kitabnya sampai sekarang, Masya Allah, dipelajari oleh orang sedunia. Allah, ilmunya, amalnya. Jadi nama lengkapnya itu Abi Abdillah. Beliau ini terkenal kebaikannya Al-Imam Al-A'zam. Seorang imam yang agung, al-mujtahid, yang ahli ijtihad. Ijtihadnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah diakui oleh ulama sedunia. Nasiris Sunnah. Dan beliau, Imam Syafi'i itu terkenal dengan orang yang penolong As-Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau bagaimana dengan Al-Quran? Ya otomatis lah. Karena memang Al-Quran dan As-Sunnah itu nggak bisa dipisahkan. Cuma memang betul perlu dijelaskan, perlu dipilih, disampaikan kalau maudhu, kalau sahih, kalau hasan, kalau dhaif. Jangan seperti orang yang ingkar sunnah. Kalau orang ingkar sunnah itu nggak mau sama sekali. Mau kalau yang sesuai dengan pendapatnya. Dan alergi kalau disebut as-sunnah itu. Karena alergi, beliau tidak mau mempelajari. Dan punya murid juga dianjurkan tidak mempelajari. Sudah Quran saja. Padahal Quran memerintahkan mengikuti jejak langkah Nabi. Jejak langkah Nabi waktu orangnya masih hidup, ya mudah. Langsung kita mencontoh nabinya. Sedangkan Nabi sudah wafat, jadi ucapan Nabi, sabda Nabi itu sudah ditulis sejak beliau masih hidup sampai sekarang.
dan berserakan tentang tulisan sifat, ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi di berbagai kitab hadis, termasuk di dalam hadis Bukhari. Bagi orang yang tidak suka, ya sudah tidak mau. Nanti kalau ada hadis dipelajari sendiri, dipahami sendiri, dibuang-buang sendiri, begitu. Andai saja kita seperti matematika atau bahasa Inggris, kalau kita ini benci, maka kita nggak bisa itu bahasa Inggris, matematika, komputer, teknologi, ke ilmu kedokteran. Andai kita cinta kepada ilmu kedokteran, maka kita akan belajar. Maka kita akan pilih-pilih mana yang ilmu kedokteran, mana yang ilmu hukum alam, mana yang ilmu itu perdukunan, mana itu yang ilmu sihir, sehingga bisa dipilih. Tapi kalau berangkat dari kebencian, maka ya begitulah seninya hidup. Akhirnya lahirlah ada orang yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ada orang yang ingkar sunnah. Nasir sunnah. Jadi Imam Syafi'i ini terkenal dengan orang pejuang, penolong. Jadi terhadap as-sunnah. Karena banyak orang salah paham. Jadi hadis sahih saja itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan menurut satu ini sahih, menurut satunya hasan. Ada yang menurut satunya ini sahih, kata satunya tidak sahih. Nah, alangkah baik dan bijaksananya dan tawaduknya kalau kita ini hanya sekedar membacakan, menyampaikan hadis ini begini, ada yang mengatakan begini, selanjutnya biar masyarakat yang menilai. Selesai. Tanpa kita harus menjadi hakim, lalu menyalahkan ini, membuang ini, menuduh ini. Subhanallah. Kalau dugaan kita benar, di zaman yang canggih seperti ini, banyak orang pinter dan bisa mengecek setiap satu kalimat yang kita sampaikan, sangat riskan kalau kita tidak berusaha merukunkan umat, apalagi membuka peluang terjadinya salah paham sesama umat. Tugas kita kan merukunkan umat, ngaji menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan untuk nyalah-nyalain, memecah belah masyarakatnya, kecuali yang sudah jelas-jelas salah, seperti barang yang haram, mencuri, makan yang memabukkan, mematikan, nah itu jelas-jelas. Jelas-jelas sholat 2 rakaat subuh ditambah jadi 3. Nah, itu kita. Jadi pejuang pembela sunnah itu adalah Imam Syafi'i. Waddin pembela agama Islam. Cemburunya terhadap harga diri Islam dan muslimin ini Imam Syafi'i ini luar biasa. Nah, namanya itu Abi Abdillah. Kalau tadi itu sebutan ibaratkan orang memuliakan beliau dengan sebutan Al-Imam, Al-A'zam, Al-Mujtahid, Nasiris Sunnah, Waddin. Namanya Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas ibni Uthman bin Syafi'i Asy-Syafi'i. Lahir di mana? Lahir di Gaza, di Palestina sana. Di daerah utara, di Palestina, di Gaza. Tahun berapa? Sanata khamsina wa mi'ah. Beliau lahir itu tahun 150 Hijriah. Wa mata, orang sebaik Nabi wafat. Orang sebaik Siti Khadijah wafat. Apalagi kita. Coba. Padahal sangat diharapkan oleh keluarga, oleh umat. Dan Imam Syafi'i meninggal rahimahullah ta'ala alaihi wa ridwanuhu. Rahimahullah wa ridwanuhu yaumal jum'ah. Beliau meninggal hari Jum'ah. Salah Rajab, akhir bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'atain. Tahun 204. Jadi 204 diambil 150 sama dengan 54. Oh, kami ulangi ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu 54 meninggalnya, umurnya. Kalau Syekh Ali Jabir tadi 44. Jadi kami ingat 4-nya di belakang. Jadi subhanallah. Jadi Imam Syafi'i umur 54. Kalau Syekh Ali Jabir 44 katanya. Jadi 4-nya di belakang itu yang sama. Penjelasan seperti ini ada di dalam kitab yang biasa dibaca oleh di pesantren. Seperti di dalam Fathul Qarib. Itu ada yang kayak begitu tuh. Ini Fathul Qarib itu karena Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Sehingga dijelaskan sejarah sekelumit Imam Syafi'i di halaman 3 di sebelah kiri. Lalu kalau Imam Ghazali
Imam Ghazali itu meninggal umur 55 tahun. Nah, Imam Ghazali itu adalah orang kelahiran Iran, meninggal di Iran. Orang sekarang, semua orang Iran itu dicurigai golongan tertentu, anggaplah Syiah, sehingga benci luar biasa kita. Padahal di Iran itu ada yang ahli sunnah, ada yang Syiah. Syiahnya macam-macam. Jadi dengan orang kafir saja kita nggak boleh benci berlebihan, apalagi sesama umat Islam. Kalau mereka punya salah, ya mereka aja yang salah itu saja yang perlu diperbaiki. Dan kita tidak usah ngikutin yang salah. Tapi apakah kita bijaksana? Pokoknya namanya Iran, lalu wajib kita benci semua. Membenci huk-huk saja nggak boleh, membenci semut saja nggak boleh. Bagaimana kita membenci sesama umat Islam, sesama makhluk Allah? Dulu Ibrahim bin Adham itu kalau ketemu dengan semut, beliau disayang itu semut karena ingat kepada Al-Quran surah An-Naml. Itu untuk menghargai semut, yaitu surah An-Naml surah yang ke-27 ayat yang ke-18. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dan orang-orang yang alim itu selalu punya hati. Termasuk para nabi, para alim ulama. Walamma anja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dar'a. Itu surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 33. Beliau ini, semua orang yang baik itu melihat umatnya itu bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Kepingin semua umat yang ada di depan, kanan, kiri, belakang, sesama umat Islam ini nasibnya baik semua dunia akhirat. Kalau sholatnya benar, pasti tanha anil fasya wal munkar. Tidak akan mau menyakiti sama umat Islam. Tapi ketika sholatnya sudah tidak berbekas, mudah mencari-cari kekurangan sesama umat Islam. Jadi dulu termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Lut, semua nabi itu ya Allah di detik-detik terakhir, padahal umatnya itu melakukan LGBT. Sampai beliau kepingin menyelamatkan umatnya. Kalau kita, Masya Allah, karena beda pilihan, jadi beda pendapat, sudah luar biasa kita. Dulu sahabat Umar, seorang pejabat yang luar biasa, beliau ini, kita tahu beliau ini punya cincin, cincinnya itu ada tulisannya, alam ya'lam bi annallaha yara al-alaq, yaitu ayat yang ke-14. Jadi luar biasa, agar selalu menjadi nasihat. Wahai Umar, kamu ini memang oknum pejabat. Gak ada yang lebih tinggi dari Sayyidina Umar waktu itu. Jadi khalifah. Beliau ini yang memimpin semua umat Islam seluruh dunia. Jangankan manusia, mohon maaf, iblis saja, setan saja takut kepada Sayyidina Umar. Kasarnya seperti itu. Kalau Sayyidina Umar lewat suatu jalan, maka si setan ini pindah ke jalan yang lain. Tapi Sayyidina Umar ditulis di cincinnya agar beliau tidak menjadi pejabat, oknum pejabat yang diktator. Ingat Umar, bi annallah yara, bahwa sekecil apapun Allah melihat ucapan, tindakan kamu, dan harus kamu pertanggungjawabkan dunia maupun di akhirat. Hati-hati. Kalau bahasa yang terbiasa di masyarakat itu, hati-hati hukum karma, hukum sebab akibat. Ada nudawiluha bainan nas. Ada putaran waktu, putaran kekuasaan. Ada siang, ada malam. Saat kita berkuasa, kita kejamnya luar biasa. Saat kita sebentar lagi pensiun, maka akan dibalas dengan berbagai cara dan berbagai alasan. Hati-hati. Nggak pernah ada orang, mohon maaf, Fir'aun itu wafat. Namrud wafat dengan cerita dan dengan sebab masing-masing. Masya Allah. Yang satu hanya dengan nyamuk,
Yang satu wafat dengan air, insyaallah. Imam Al-Ghazali, jadi kalau bisa kita mesti memilih. Jangan semua tindakan seseorang lalu kita nilai tindakannya semua nggak benar. Jadi dipilih mana saja yang kurang pas itu yang diperbaiki. Demikian juga menilai suatu negara, suatu daerah, kita mesti hati-hati. Nggak boleh kita menilai berlebihan. Ada orang oknum misal orang Jawa yang kurang pas tindakannya, oknum, baru kita anggap bahwa semua orang Jawa itu tidak baik. Tidak begitu. Ada misal, mohon maaf, orang yang lain juga tidak boleh begitu. Itu yang dimaksud, fa'in asauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. Jadi, oknumnya saja, perbuatannya saja, jadi itu pun harus proporsional. Tidak boleh berlebihan. Ingatlah, takutlah kepada Allah. Itu Asy-Syu'ara ayat 216. Kita lihat, Muhammad Imam Ghazali itu namanya aslinya itu Muhammad bin Ahmad Abu Hamid At-Tusi. Tusi itu Iran. Tusi itu Iran. Al-Ghazali atau Al-Ghazali, sama-sama boleh. Pakai tasdid atau tanpa tasdid. Jadi, Imam Ghazali itu lahir di Iran. Wulida bitus sanata khamsina wa arba'amiyah. Sanata khamsin wa arba'amiyah. Setahun 450 itu lahirnya. Wa kana waliduhu yauzilus suf wa yabi'ahu fi dukan bitus. Dibilang Al-Ghazali karena ada yang cerita bahwa walidnya, kalau walad itu anak, kalau walid itu orang tua. Orang tuanya itu berusaha. Ya cari harta yang halal, pergi usaha ke pasar kalau bahasa kita. Beliau itu memintal bulu kibas atau wol itu lalu dijual di pasar Tus, di toko di Tus di Iran. Walamma hadratul wafatu wassabihi wa abi akhihi Ahmada ila sadiqin lahu mutasawwifin min ahlil khair wa qala lahu. Ketika bapaknya merasa sudah sepuh, sepertinya mau wafat, bapaknya Imam Ghazali ini berpesan kepada temannya menitipkan anaknya, yaitu Imam Ghazali dan saudaranya Imam Ghazali yang bernama Ahmad, dipesankan, dititipkan kepada temannya yang alim. Kalau saya wafat, tolong ajarin anak saya ini, ajari ngaji, ajari ilmu agama, supaya menjadi orang baik-baik, supaya jadi ulama. Biayanya saya punya peninggalan harta, tapi cuma segini. Mohon ini berkenan nanti diatur untuk biaya anak saya belajar. Jadi luar biasa. Ini orang tua yang luar biasa, yang dipikirkan saat masih hidup dan setelah beliau akan wafat. Yang dipikirkan hanya tentang bagaimana pendidikannya, masalah agamanya, masa depannya. La ta'assaf aziman ala ta'allumil khatti wa ashtahi istidraka ma fatani fi waladayya. Hadaini fa'allimhuma wala alaika. Yamfad fi dzalika jami'u ma akhlafahu lahuma abuhuma falamma mata aqbala as-sufiyyu ala ta'limihima ila an faniya dzalika an-nazril yasiri alladhi kana khallafahu lahuma wa ta'azzara ala as-sufi al-qiyamu bi kutihima faqalahuma i'lama anni qad anfaqtu alaikuma ma kana lakuma wa ana rajulun min ahli al-faqri wat tajrid wa laysa li malun fa uwasi kuma bihi wa aslahu ma aralakuma an talja'a ila madrasatin ka'annakuma min talabatil ilmi fayahsul lakuma qutu yu'inukuma ala waqtikuma fa fa'ala dhalik wa kana huwa sababu fi sa'adatihima wa uluwi darajatihima wa kana al-Ghazali yuhki hadha wa yaqul.
Jadi temannya bapaknya seorang alim yang dititipi anaknya itu betul pas orang tuanya Imam Ghazali wafat, ya orang yang alim itu mendidik Imam Ghazali dan saudaranya dan hartanya peninggalan orang tuanya eh, dikasih tahu kepada Imam Ghazali, ini harta bapak kamu yang dititipkan kepada kami untuk biaya kamu. Sedikit pun, meskipun saya orang fakir, orang tidak punya, saya tidak mengambil hartamu. Ini semua untuk kamu dan kamu saksikan sampai hartamu habis. Dan sekarang hartamu sudah habis, kami orang miskin, ya kamu lanjutkan pendidikan kamu, saya perhatikan kamu anak yang baik, masa depan kamu baik, saya akan bantu semampu saya meskipun saya orang fakir. Ini luar biasa ini. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, dititipkan kepada orang, ini tentu kita titipkan kepada Allah, nanti Allah mengirim hambanya untuk mengurus anak-anak cucu kita itu. Begitulah. Sehingga diurus sampai jadilah Imam Ghazali. Alhamdulillah. Lalu Imam Ghazali itu beliau punya kata-kata yang luar biasa, kata-kata mutiaranya Imam Ghazali. Talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Aku sebagai manusia biasa uh, pernah berpikir kalau mencari ilmu bukan karena Allah. Artinya keikhlasannya sedikit khawatir berkurang. Lalu ketika sebagai manusia biasa eh, khawatir tergelincir atau tergelincir kepada niat yang kurang ikhlas, maka semacam diberi sinyal bahwa ada sedikit kesulitan, tapi begitu betul-betul mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya itu terang sekali, diberikan kemudahan dan beliau mendapatkan ilmu dengan mudah dan menyampaikannya juga dengan mudah. Alhamdulillah ketika beliau berbuat dengan ikhlas, maka dunia pun ikut. Talabnal ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illa lillah. Ini pelajaran bahwa kita terus harus berusaha dan berdoa dan semuanya segala sesuatunya setelah itu harus kita betul-betul kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dialog seperti ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 mulai dari halaman pertama sampai halaman 5 di sebelah kanan. Lalu Imam Ghazali itu tentang tadi lahirnya, menuntut ilmunya. Lalu tuwfiya bitus. Imam Ghazali itu meninggal di Tus lagi. Jadi di Iran. Kapan meninggalnya? Yaitu Yaumal Itsnain, hari Senin. Rabi'a asyara Jumadal Akhir sanata khamsin wa khamsimi'ah. Beliau itu meninggal di Tus hari Senin tanggal 14 bulan Jumadal Akhir tahun 505. Nah, 505 atau kalau Masehi itu 1111. Jadi umurnya itu beliau 55, Imam Ghazali itu. Masya Allah. Tapi kitabnya, ilmunya sampai sekarang. Itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1. Seperti itu. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Di dalam materi kita hadis Bukhari, yaitu hadis nomor 5288. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qalat kanatil mu'minatu idza hajarna ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamtahinuhunna biqaulillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Al-Mumtahanah ayat 10 ila akhiril ayat. Qalat Aisyatu, faman aqarra bihadza syarti minal mu'minati faqad aqarra bil mihnati.
Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza aqrarna bidzalika min qawlihinna qala lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam intaliqna faqad bayatukunna la wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadam ra'atin qattu. Jadi Nabi itu apabila ada seorang perempuan yang datang ke Madinah saat itu karena tertarik dengan Islam, karena merasa keluarganya itu tidak menjamin kehormatannya, tidak menghargai keselamatannya juga. Nah, ini pelajarannya bahwa seorang suami itu harus berusaha menghormati dan menghargai pasangannya, istrinya. Tentu sebaliknya juga. Karena seorang istri ketika merasa tidak dihargai dulu, ini dia itu berani hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dia meninggalkan keluarga dan suaminya. Begitu ditanya oleh Nabi, "Ibu, kenapa hijrah ke Madinah?" "Iya, karena saya merasa agama saya, menurut akal sehat saya, Islam itu lebih bisa diterima." Itu satu. Yaitu hak ibu, saya tidak pernah maksa. Kedua, saya merasa tidak dihormati oleh suami saya. Ketiga, keselamatan saya terancam. Sebagai seorang perempuan, beliau berhak membela diri dan menyelamatkan dirinya. Akhirnya, kalau itu betul-betul bukan karena tertarik dengan laki-laki muslim, dan beliau betul-betul bukan karena terpaksa, betul-betul karena ikhlas, karena lemah dilemahkan, maka umat Islam wajib membela. Akhirnya Nabi niat membela dan mengangkat harkat martabat kaum perempuan. Sehingga kalau laki-laki, kalau hijrah, waktu itu perjanjian harus dikembalikan ke kota Mekah, kalau perempuan tidak dikembalikan oleh Nabi. Kenapa? Kalau dikembalikan sama saja dengan zalim Nabi, umat Islam. Karena nanti akan disiksa. Kalau laki enggak, begitu dikembalikan dia kan bisa kabur atau enggak balik lagi kota Mekah, dia hidup di tengah jalan antara Mekah dan Madinah, dia bisa usaha. Laki-laki masih bisa menyelamatkan diri. Begitulah. Jadi Nabi tidak pernah merugikan agama lain atau kelompok lain. Tapi Nabi selalu menyelamatkan agama apapun, menolong agama apapun. Oleh karena itu setiap perang tidak pernah Nabi memerangi dulu. Jadi perang itu ketika mereka datang untuk memerangi Nabi seperti perang Badar, perang Uhud. Perang Badar itu Nabi kepingin mengingatkan masalah ekonomi, jangan dikuasai semua oleh orang Mekah, bagi-bagilah, maksudnya masalah ekonomi itu biar merata. Nabi difitnah bahwa Nabi hendak mengambil hartanya dan hendak memerangi. Akhirnya ya terjadilah pertempuran Badar yang tidak seimbang. Nabi itu hanya sekitar 300 sekian, yang mengatakan 313, sedangkan musuhnya aja hampir 1000. Apalagi juga di Uhud. Di Uhud itu jumlahnya sekitar 700 sekian, musuhnya beribu-ribu. Begitulah. Jadi perang itu karena hanya untuk mempertahankan diri. Kalau perempuan hijrah ke Madinah sudah jauh-jauh, maka minta perlindungan umat Islam, perlindungan Nabi dan para sahabat, maka Nabi melindungi. Tapi Nabi ketika membaiat untuk mengokohkan perjanjian, itu Nabi tidak pernah memegang tangan seorang perempuan. Baik sebagai simbol saya terima perjanjian Anda untuk kita harus saling melindungi sesama umat Islam. Jadi menurut Siti Aisyah, menurut yang paling tahu itu tentang Nabi itu ya istrinya lah kalau di dalam rumah itu. Kata Siti Aisyah, saya ini kan istrinya. Saya tidak pernah melihat dan memang tidak pernah dimanapun. Nabi itu tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan. Bahkan di dalam baiat pun Nabi tidak. Itu Nabi mamasat tidak pernah. Itu manafi berlaku untuk kapan saja. Kalau nahi itu temporer. Mamasat yadu Rasulillah sama dengan fala tarfus wala tafsuk wala tujahil fala rafatha wala fusuqah. Itu nafi, berlaku untuk kapan saja, tidak boleh menyakiti sama umat Islam.
Kalau nahi itu mestinya sukun. Wala tarfus, wala tafsuk, wala tujadil. Karena ini nafi, mamasat yadu Rasulillah. Kapan saja Nabi itu tidak pernah memegang tangan seorang perempuan lain. Mamasat yadu Rasulillah yadamra'atin qattu. Artinya Nabi itu betul-betul menjaga, menghormati seorang perempuan. Demi untuk menjaga harga diri seorang perempuan. Ini satu sisi. Nah, kalau kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, kita bertaubat, dan kedepannya kita bisa menjaga diri demi untuk memuliakan seorang perempuan. Kecuali dalam keadaan darurah. Kalau dalam keadaan darurah, misal ada seorang perempuan yang jatuh, misal nggak ada lagi yang ngangkat, nah, maka kita angkat. Jangan takut menyentuh dalam pengertian. Yang penting kita tidak niat menyentuh auratnya, kemaluannya dan lain sebagainya. Kita hanya menyentuh anggota tubuhnya untuk kita angkat, kita selamatkan ke pinggir jalan atau kita bawa ke rumah sakit karena darurat. Sama dengan Quran. Quran itu ada Quran jatuh, kita tidak punya wudhu, ya kita ambillah untuk ditaruh di tempat yang terhormat. Seorang dokter tidak ada kecuali dokter laki-laki untuk menyelamatkan orang ketika akan melahirkan. Karena darurat yang penting kita menjaga diri untuk hal-hal aurat yang tertentu. Makanya kalau dimungkinkan nanti banyak dokter perempuan sehingga ketika bidan itu bisa perempuan yang melaksanakannya. Wa annahu bay'ahunna bil kalam. Wallahi ma akhadha Rasulullah 'ala nisa illa bima amarahullah. Yaqulu lahunna idza akhadha 'alaihinna qad bay'atukunna kalaman. Jadi kalau membaiat itu hanya dari ucapan. Nabi itu luar biasa menjaga kehormatan seorang perempuan. Hadis Bukhari, materi kita yaitu 5288, Fathul Bari juz 9 mulai dari halaman 525 sampai 531. Wa in fatakum syai'um min azwajikum nazalat fi Ummil Hakam binti Abi Sufyan irtadat fatazawwajaha rajulun saqafiyun wa lam tartad imra'atum min Quraisyin ghairuha thumma aslamat ma'asaki fahina aslamu. Dulu ada seorang Ummil Hakam, putri Abi Sufyan, pernah murtad, lalu dinikahi oleh Saqafi, lalu Saqafinya masuk Islam, lalu dia masuk Islam kembali. Tidak ada perempuan yang murtad selain dia, tapi sudah Islam dan sudah menjadi orang ahli surga. Wala tumsiku bi isamil kawafir musyrikatan wa anna Iyad ibn Ghanam faraqaha lidzalika fatazawwajaha Abdullah ibn Utsman Ats-Tsaqafi fa hadza asahu min riwayatil Hasan. Jadi di antara cerita-cerita seperti itu hubungannya dengan hadis tadi. Lalu ada cerita lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil As wa kana islamuha qabla islamihi bi sitti sinin ala nikahil awal wa lam yuhdits syai'an. Siti Zainab itu putri Nabi itu Islamnya lebih dulu dari suaminya Abil As. Ada yang mengatakan selisih 6 tahun. Annal murada bi sitti ma baina hijrati Zainab wa islamihi. Kalau dihitung dari hijrahnya Siti Zainab dengan Islamnya suaminya. Oh. Kalau dihitung dari sebelum hijrah, jauh sebelumnya Siti Zainab sudah Islam. Wa huwa bayyin fil maghazi. Karena suaminya itu Islam setelah hijrah ke Madinah. Fa innahu usira bi Badrin. Waktu itu pernikahan belum ada perintah tentang masalah perbedaan itu, perbedaan agama. Ayat tentang nikah itu turun setelah di Madinah. Fa ursilat Zainabu min Makkah fi fidaihi fa utliqa laha bi ghairi fidain. Wa syarata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi ay yursila lahu Zainaba fa waffa lahu bidzalika wa ilaihi al-isyaratu fil hadits sahih bi qawlihi fi haqqihi. Mohon maaf ya, namanya juga salah paham, tidak punya ilmu. Dulu sempat beliau bermusuhan dengan mertuanya, dengan Nabi, ini mantunya, Abil As ini, waktu di Mekah. Lalu setelah itu di Badar, dia waktu Nabi di Madinah, dia terpengaruh oleh bujukan Abi Jahal dan Abi Lahab. Akhirnya ikut di grupnya mereka, sehingga berhadapan-hadapan lagi dengan umat Islam, dengan mertuanya. Lalu ketangkep beliau waktu Badar. Waktu
waktu perang Badar 2 Hijriah. Maka ketika ketangkap, Abil As ini dibebaskan. Yang membebaskan siapa? Ditebus oleh istrinya. Masya Allah, luar biasa setianya. Inilah ya, satu sisi kita jangan pernah menghalangi cinta anak kalau masih ada harapan untuk pasangan itu menjadi baik. Ini satu. Keduanya juga jangan mudah menilai seseorang bahwa orang ini sudah pasti ahli neraka. Kalau ada harapan untuk dia jadi orang baik. Kecuali proses hukum, ya tentu harus proses hukum. Seperti Abil As ini, yang tadinya beliau tidak Islam, bahkan bermusuhan dengan Nabi, maka setelah itu beliau sadar, maka beliau masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, otomatis pernikahannya dengan Siti Zainab itu oleh Nabi dibalikin ke Abil As. Ada yang mengatakan tanpa pernikahan ulang, ada yang mengatakan pernikahan ulang. Tapi yang jelas, itu ayat tentang pernikahan itu turunnya di kota Madinah. Jadi sehingga waktu di Mekah itu belum ada. Nah, yang paling penting ini Zainab ini kan ibunya memberikan kalung Siti Khadijah kepada Siti Zainab. Lalu anaknya itu diberikan harta yang rata, adil oleh ibunya, peninggalan dari Siti Khadijah. Nah, Siti Zainab ini kebagian kalung. Nah, kalungnya itu nanti buat nebus suaminya. Padahal suaminya dalam keadaan melakukan berbuat salah lah kalau bahasa kita. Tapi cintanya, sayangnya seorang istri, seorang perempuan kepada suaminya luar biasa. Ditebus itu. Suaminya dalam kesusahan tetap diangkat, diselamatkan. Ditebus, setelah itu diberitahu, Anda bebas. Anda bebas dari hukuman, boleh pulang ke Mekah karena ditebus oleh bekas istri Anda, yaitu Zainab, dengan kalung ini. Ketika Nabi melihat kalung yang ditebus itu, Nabi nangis. Karena Nabi tahu dan paham sekali bahwa kalung itu adalah kalungnya Siti Khadijah. Kalung istrinya Nabi yang telah wafat. Yang diberikan kepada anaknya Zainab. Begitu tulusnya Siti Khadijah, begitu tulusnya putri Nabi yang bernama Zainab, luar biasa. Akhirnya Nabi tidak sadar meneteskan air mata, bermusyawarah dengan sahabat, apabila kamu sahabat semua meridhoi, merestui, maka tolong si Abil As ini bukan soal keluarga dengan saya, tapi karena ketulusan dan harapan untuk menjadi orang baik dan menurut Allah masih ada harapan untuk menjadi orang Islam, bagaimana kalau dibebaskan dengan tebusan? Lalu sahabat melalui musyawarah itu menyetujui, akhirnya Nabi, ya okelah kalau kalian setuju semua. Jadi akhirnya dibebaskan sahabat Abil As ini dengan catatan Abil As ini mau membebaskan Siti Zainab. Karena waktu itu posisi Siti Zainab masih di Mekah. Nggak berani hijrah. Karena pernah mau hijrah lalu dipanah. Sehingga terjatuh. Nah, ini kalau bahasa kita ya. Jadi lalu setelah itu dilepaskan. Baik kalau begitu. Nanti setelah dilepaskan, dibarterlah. Abil As bebas ke Mekah, Siti Zainab dikirim ke kota Madinah. Dengan begitu dibarter tahanan dengan tahanan. Seperti sekarang antara orang Palestina dengan orang Israel dibarter tahanan itu. Kalau hasil musyawarah disepakati nggak ada masalah. Lalu nanti ketika mau hijrah itu, itulah yang dipanah Siti Zainab oleh orang yang masih salah paham, sakit hati kepada Nabi, kepada umat Islam. Sampai segitunya. Seorang perempuan saja masih mau disakiti. Tapi untung diselamatkan oleh Allah. Lalu begitu nanti Siti Zainab dibalikin lagi ke kota Mekah, nanti saja kamu kalau mau hijrah jangan sekarang. Nanti kalau sudah malam. Akhirnya Siti Zainab dilepaskan di lain hari dan di waktu malam. Kita lanjut. Jadi itu kejadian waktu di Badar ya. Lalu Nabi menyampaikan bangga dengan bukan soal karena mantu ya,
Tapi meskipun beda agama, ada orang meskipun beda agama itu orang yang baik menepati janji. Nabi menyampaikan, haddatsani fasaddaqani wa wa'adani fawaffali. Abil As ini meskipun beda agama, alhamdulillah dia menyampaikan ucapan, lalu dia bisa berkata jujur dengan perkataannya. Setelah ini, insya Allah, setelah ketangkep dan dia berjanji, insya Allah dia memenuhi janjinya dan betul dia memenuhi janjinya. Dengan memenuhi janjinya berarti dia perkataannya betul dan dia masuk Islam setelah itu. Haddatsani fasaddaqani di antara banyak penafsirannya. Haddatsani fasaddaqani wa wa'adani fawaffali. Ini pelajaran. Wal muradu bis sanatain aw tsalathi ma baina nuzuli qaulihi ta'ala lahunna hillul lahum. Ini nanti hubungannya dengan Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang menjadi pijakan dari bahasan hadis yang kita pelajari, yaitu hadis tentang 5288 ketika ada seorang perempuan yang hijrah ke kota Madinah lalu berbaiat untuk mengikuti Islam dan mau mencari suami yang beragama Islam, karena suami yang beragama Islam itu lebih sayang, lebih bertanggung jawab, lebih menghargai harkat dan martabat kaum perempuan. Dalam riwayat yang lain, mamassat yadu Rasulillah yadam ru'atin qattuh. Lalu ini materi kita. Sebagai penutup, yaitu kami akan bacakan hadis Bukhari yang agak sedikit panjang, tapi nggak apa-apa, kami bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Bukhari ini nomor hadisnya yaitu 806. Ada di dalam Fathul Bari juz 2 yaitu dari halaman 372 sampai 774 kanan ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun an-Zuhri qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyab atau Musayyib wa Atha ibn Yazid al-Laitsi anna Abu Hurairah akhbarahuma anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Ada seorang bertanya menurut sahabat Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, apakah kita ini besok bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Lalu Nabi menjawab, hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab. Bagaimana pendapatmu kalau kamu melihat bulan purnama tanggal 15 kalau dalam keadaan terang tanpa awan? Apakah bisa? Dijawab, qalu la ya Rasulullah. Apakah kamu bisa melihat, menatap? Kalau matahari kan nggak bisa tuh, silau. Tapi kalau bulan kan bisa. Hal tumaruna itu hal tudaruna. Apakah kamu terhalang ketika melihat bulan purnama kalau tanpa awan tanggal 15? Tidak terhalang Nabi, bisa. La ya Rasulullah. Qala fa hal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Qalu la. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Demikian juga kalau melihat matahari tanpa awan, apakah kita terhalang? Bisa saja melihat tapi silau kalau matahari, kalau bulan tidak. Demikian juga fa innakum tarawnahu kadzalik. Insyaallah di akhirat juga begitu. Kamu bisa melihat sinar bulan. Tapi sinarnya kan yang kita lihat, bukan zatnya. Yang kita lihat itu kekuasaannya Allah, pahalanya, pemberiannya nanti bisa dibuktikan, surganya Allah, kenikmatan dari pemberian dari Allah, keridhaan Allah, dan bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik, ya tentu azab dari Allah. Itu yang dimaksud melihat Allah. Ada yang berpendapat seperti itu, tanpa menutup pendapat yang lain. Karena kalau di situ berarti kita melihat wajah Allah, berarti Allah butuh tempat dong. Tempatnya di surga. Padahal surga itu ciptaan dari Allah, makhluk Allah.
Allah tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh naik, turun, tidak butuh bergerak, tidak butuh diam. Surga itu kan makhluknya Allah. Tapi terserah, mungkin ada pendapat yang lain, silahkan saja. Yang penting kita gimana caranya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dapat ridho dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah, dan kita bisa masuk surga. Khawatirnya kita berantem masuk surganya belum pasti. Akhirnya karena berantem kita meninggal dalam keadaan bermusuhan. Padahal orang yang bermusuhan lalu meninggal itu tidak masuk surga. Illa biqolbin salim. Jadi yang masuk surga itu hanya kolbin salim, yang meninggal tanpa musuh. Lalu bagaimana orang yang meninggal yang sempat menghabisi nyawa orang, yang sempat menggolimi ulama misal. Subhanallah. Harus cepat bertaubat dan harus melakukan perbuatan yang imbang. Membela ulama, membela Islam, dan lain sebagainya. Yusyarun nasu yaumal qiyamati fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi. Lalu besok di hari kiamat itu orang itu digiring di hari kiamat itu sesuai dia di dunia, di akhir hayatnya. Dia nyembah siapa, mempertuhan siapa, nah dia berada di bawah bendera itu. Faminhum mayyattabi'us syamsu. Ada orang yang menyembah matahari, ya besok berada di bawah matahari. Kemana matahari ya ngikut matahari. Wa minhum mayyattabi'ul qamar. Ada yang nyembah rembulan, ya besok minta tolong ke bulan. Ya mana bisa? Semuanya makhluk. Kalau menyembah Allah baru tuh bisa. Wa minhum mayyattabi'ut tawaghid. Ada yang menyembah pokoknya selain Allah. Ya besok ya sudah kamu minta tolong ke itu kan selain Allah. Wa tabqa hadhil umma fiha munafikuha. Lalu kita tahu kan di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah itu ada bercerita tentang orang mukmin ayat 1 sampai 5. Lalu ada yang bercerita tentang orang kafir berikutnya. Innalladzina kafaru itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu dua ayat itu berbicara tentang orang kafir. Lalu ayat berikutnya banyak sekali sampai berapa belas ayat itu berbicara tentang orang munafik. Dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun berbicara tentang orang Islam. Lalu innalladzina kafaru sampai walahum azabun azim, dua ayat berbicara tentang orang kafir. Lalu wa minan nasi may yaqulu amanna itu berbicara tentang orang munafik sampai ayat yang ke-20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ayat. 13 ayat. Sampai 13 ayat berbicara tentang orang munafik. Jadi isinya dunia itu 3, yaitu orang Islam, orang kafir. Nah, yang tengah-tengah ini orang munafik. Islam nggak jelas, kafir juga nggak jelas, tapi lebih condong kepada kafir. Nah, ini orang munafik yang nanti di dunia berkumpul dengan orang kafir, di akhirat pun kumpul dengan orang kafir. Karena kalau di akhirat itu cuma dua tempatnya. Kalau nggak surga adalah neraka. Orang yang beriman meninggal dalam keadaan husnul khotimah setelah bertaubat, dia di surga. Orang kafir dan orang munafik di neraka. Nah, inilah yang disiksa dulu. Baru nanti setelah disiksa, yang munafik ini dikeluarkan dari neraka itu. Itulah Al-Quran seperti itu. Meskipun ada yang tidak percaya terhadap masalah kubur, terhadap siksa kubur juga tidak percaya. Yaitu masing-masing. Dan terlalu banyak tentang ayat masalah kubur yang diwakilkan oleh Fir'aun dan pengikutnya. Al-Quran surah Ghafir ayat 46. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Penafsirannya, kalau kami nggak berani nafsiri sendiri. Bagaimana penafsiran menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah, Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para a'immah, para ulama. Seperti bisa dicek itu sebagai dalil bahwa tentang keberadaan siksa kubur. Nah, yaitu tafsir Al-Jauzi misal
1120. Wa hadhil ayat tadullu ala adzabil qabri li'annahu bayyana ma lahu fil akhirah. Faqala wa yauma taqumus sa'ah. Al-Qurtubi juz 15 halaman 278 sampai 280. Bukhari itu semua tentang siksa kubur 1379, 3240. Muslim 6866, Malik juz 1 halaman 239, Ahmad juz 2 halaman 113, At-Tirmidzi 1072, An-Nasa'i juz 4 halaman 107, Ibnu Majah 4270, At-Tayalisi 1832, Ibnu Hibban 3130, demikian juga di dalam Al-Baihaqi. Menurut sahabat Abdullah bin Umar, kulluhum qalu hadhil ayat tadullu ala adzabil qabri fid dunya. Itu tadinya mengatakan tidak ada masalah azab di kubur itu karena penjelasan awal pertanyaan dari ahli kitab. Lalu kata Siti Aisyah itu tidak mudah percaya sebelum bertanya kepada Nabi. Lalu setelah bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, iya betul ada siksa kubur. Bahkan Nabi didengerin oleh semua sahabat, termasuk sahabiyah, semua dengar bahwa Nabi itu membiasakan berdoa agar diselamatkan dari adzabil qabri, dari siksa kubur. Andai saja siksa kubur itu tidak ada, ngapain Nabi ngajarin doa tentang siksa kubur? Itu menurut sahabat Abdullah bin Umar dan semua. Ibnu Katsir juz 4 halaman 81-83. Wa qala Allahu adzabal qabri wa waqaqillahu adzabal qabri, kata Yahudiyah. Kemudian Siti Aisyah menyampaikan la adzabaduna yaumil qiyamah. Kemudian setelah itu katanya ada wahyu, Allah menyampaikan tadi itu surah Ghafir atau surah Mukmin ayat 46 dan seterusnya, banyak ayat yang lain. Lalu Nabi menyampaikan itu yang pertama kenapa jawab azab kubur itu tidak langsung diterima penjelasan dari Yahud, agar kita tidak mudah menerima penjelasan dari orang Yahudi, laki maupun perempuan. Yang kita terima itu nunggu perintah dari Allah dan Rasulnya. Dari siapapun kalau benar ya dibenarkan. Baru setelah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, tentu melalui wahyu, maka kita menyesuaikannya, dapat menerimanya. Jangankan dari Yahud, dari setan aja, setan itu mengatakan bahwa ketika membaca ayat kursi, maka insya Allah bisa terjaga dari gangguan setan. Makanya Nabi menyampaikan setan itu biasanya itu bohong. Tapi ketika menyampaikan bahwa ayat kursi itu bisa menghalangi siapa yang membaca ayat kursi dari gangguan setan, maka Nabi menyampaikan, biasanya dia bohong, tapi penjelasan itu lagi benar, seperti penjelasan kita. Karena setan itu ada kalanya mengutip dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi banyakkan bohongnya setan itu. Lalu Nabi menyampaikan, wahuwa yunadi bi'ala sautihi al-qabru kaqita'il lail mudlim ayuhan nas. Oleh karena itu, ketika pernah ada yaitu khusufus syamsi, gerhana matahari gelap, kalau khusuful qamari, Nabi ingat kepada ketika gelapnya dunia ini, maka Nabi ingat kepada gelapnya kubur. Maka Nabi segera memerintahkan untuk ambil air wudhu, sholat, dan berdoa, mengingat tentang kematian dan kegelapan kuburan bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah. Jadi, ayuhan nas lau ta'lamuna ma'alamu bakaitum katsira wa dhahiktum qalila. Oleh karena itu, agar kamu selalu mengingat tentang kegelapan kubur, siksa kubur, agar jangan banyak ketawa, cukup senyum kalau ada membahagiakan, tapi banyak berduka, menangis, mengingat tentang masa depan kita di kuburan di akhirat nanti. Ayuhan nas, ista'idhu billahi min adzabil qabri, fa inna adzabal qabri haqqun. Minta perlindungan dari siksa kubur, karena siksa kubur itu adalah hak. Wa hadza isnadun sahih ala syartil Bukhari wa Muslimun wa Muslimin. Wa qad istadallu biha ala adzabil qabri fil barzakh wa haditsu adzabil qabri katsiratun jiddan. Banyak sekali tentang masalah azab kubur ini. Ini masalah azab kubur. Lalu kita lihat
Berikutnya yaitu wa tabqa hadhil umma fiha munafiquha. Ada orang munafik fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum. Fayaquluna hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Orang munafik ini tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa mengenal Nabi. Jadi orang munafik itu seperti itu. Ini hadis Bukhari 806. Fa idza jaa rabbuna arafnahu fayatihumullahu fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna fayad'uhum fayudrabus siratu baina dhahranai jahannama fa akunu awwala may yajuzu minar rusul bi ummatihi wa la yatakallamu yawma idzin ahadun illa rusul wa kalamur rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Lalu ada semacam jembatan. Jembatan ini yang di bawahnya neraka, di depan surga. Masya Allah. Kalau selamat, maka selamatnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita hidup di dunia ini tidak seperti orang munafik, bisa punya garis yang jelas, bisa bergaul dengan sesama umat Islam, membantu perjuangan Islam dan muslimin, dan mudah-mudahan kita dunia dan akhirat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan sesudah bertaubat, sehingga kita tidak termasuk orang yang munafik. Orang yang munafik otomatis lewat jembatan itu jatuh, sehingga jatuh ke dalam neraka. Orang yang pertama melewati jembatan itu adalah Nabi dan umatnya, sehingga kita duluan masuk surga mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi repotnya kalau jatuh duluan, wah masya Allah. Fa'akunu awwala may yajuzu minar rusuli bi ummatihi wa la yatakallamu yawma idzin ahadun illa rusul. Doa Nabi waktu itu, karena tidak ada yang berbicara waktu itu, yaitu Nabi hanya berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Jadi Nabi itu mendoakan orang lain. Luar biasa. Kenapa? Kalau Nabi kan pasti selamat dan pasti ahli surga. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Fat itu, Inna fatahna laka fatham mubina, dan Nabi ditakdirkan untuk tidak melakukan kesalahan. Karena dijauhkan oleh Allah dari kesalahan. Wallahu ya'simuka minan nas. Itu namanya maksum. Jadi Nabi dijaga sehingga terhindar dari kesalahan dan tidak suka melakukan kesalahan. Andai saja melakukan kesalahan, segera ditegur dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi jahannam kalalibu mithlu syauqi sya'dan. Nabi itu yang ada di benaknya itu hanya umatnya. Ini tentang masalah di neraka jahanam itu banyak ya. Ada mohon maaf huk-huk itu, ada siksaan yang luar biasa. Ini berangkat dari Al-Qur'an surah Al-Waqiah misal ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'akiluna min syajarim min zakum. Ada pohon zakum. Di surga ada pohon. Di surga ada pohon. Karena di surga ada pohon, di neraka orang ahli neraka minta pohon. Maka dikasih pohon, tapi pohon itu semacam dari tembaga. Sehingga tembaga itu begitu dipanasin, meleleh, berbentuk pohon, nanti buahnya dan pohonnya ketika dimakan ya seperti bahan makan tembaga yang dipanasin, bentuknya pohon. Kan seperti sekarang, ada pohon beneran, ada pohon dari plastik kan. Besok di neraka juga begitu. Jadi ketika ada orang yang sholatnya beneran, maka sholatnya itu ketika sholatnya beneran, maka dia akan terhindar dari melakukan keboliman. Karena tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau sholatnya bohong, umat Islam, KTP-nya Islam, tapi mendolimi sama umat Islam, itu namanya hoak. Karena hoak, jadi surganya juga surganya hoak. Surga bohong-bohongan. Ya masuk ke neraka lah. Sholatnya bohong-bohongan, berarti surganya juga surga bohong-bohongan. Pohonnya juga pohonnya bohong-bohongan. Berarti pohon di neraka itu pohon zakum. Itu la'akiluna min syajarim min zakum. Al-Waqi'ah ayat 52. Atau As-Saffat ayat 62. Ad-Dukhan 43, 48. Demikian juga minum. Minuman ada juga. Di surga ada air susu. Susu beneran.
Kalau di neraka ada susu bohongan. Karena dulu kita bohong-bohongan, imannya bohong. Pura-pura bohong tapi tidak membela umat Islam dan Islam. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Yang diminum air susu bohongan, air panas itu dari ter. Masya Allah, bayangkan seperti aspal yang dipanasin, cair lalu diminumkan. Hancur itu semua anggota tubuh. Fasyaribuna alaihi minal hamim, air panas, mendidih. Masya Allah, sampai merah dan seterusnya, berganti hitam, merah, kuning. Al-Waqi ayat 54, As-Saffat ayat 67. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Itu luar biasa. Itu di neraka. Kalau waktu dikubur itu sudah dikasih lihat, dikasih persekot siksaan adab sebelumnya. Yaitu lalu dituangkan itu air yang sangat panas. Kalau bahasa kita ter atau air, Masya Allah, semacam air cor, air dari tembaga itu dituangkan di atas kepalanya itu. Abduhan ayat 48. Jadi tentang kehidupan neraka itu yang aslinya itu lebih dahsyat dari itu. Ini hanya gambaran saja. Hal ra'aitum syauka sya'dan qalu na'am mithlu syauki sya'dan. Berduri wa yara'annahu la ya'lamu qadra idhamiha illa Allah. Tidak ada yang tahu berapa dasarnya kecuali Allah. Takhtafun nasa bi'amalihim. Faminhum may yubaqu bi'amalihi wa minhum may yukhardalu thumma yanju. Besok orang lewat di Siratal Mustaqim itu ada yang ya lewat set begitu saja. Insya Allah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Ada orang yang Masya Allah ya lihat amalnya oleh karena itu. Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar amarallahu al-malaikata ay yukhriju man kana ya'budullah akhraja yukhrij. Sehingga di akhir cerita karena kasih sayangnya Allah kepada orang yang masih di neraka tapi masih ada iman, Allah memerintahkan malaikat agar mengeluarkan orang yang masih ada iman meskipun sedikit, dikeluarkan dari neraka. Fayuhrijunahum wa ya'rifunahum bi'atharis sujud. Taunya apa? Yaitu bekas sujudnya. Oleh karena itu, bekas sujud itu meskipun sedikit, sebentar, itu tidak akan pernah hilang. Bahkan tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Oleh karena itu, supaya kita jauh dari neraka dan husnul khotimah, tidak usah kita jangankan masuk, mendengar nama, apalagi bunyinya neraka saja, kita minta pelindungan dari Allah agar dijauhkan dari itu. Maka ketika kita waktunya sholat, cobalah wudhu dengan baik, sholat dengan baik. Anggota sujud itu yang 7, insya Allah itu dijauhkan dari neraka. Nih 2 tangan nih, 2 tangan. Lalu 2 ini lutut, termasuk kaki itu ditekuk, itu semuanya itu kan anggota sujud. Lalu ini muka, dahi. Lalu kalau bisa hidung bisa ditempelin. Maka itu anggota tubuh yang insya Allah tidak akan pernah tersentuh api neraka. Kalau kita sering melakukan sholat dengan khusyuk, ikhlas, tumakninah, maka insya Allah kita husnul khotimah dan kita tidak akan pernah mampir ke neraka. Itulah hadis Bukhari. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukhari 806, Fathul Bari juz 2 halaman 372 774. Kita lanjutin. Wa harramallahu, dan mengharamkan. Allah siapa Allah? Mengharamkan, melarang ala nari, atas api neraka, antakula, untuk memakan apa? Anar, api neraka, memakan athar sujudi, kepada bekas-bekas sujud. Ini. Kalau bahasa Al-Qur'an itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 29. Jadi ini alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma
amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6 itu. Jadi coba baca Al-Quran, baca As-Sunnah, rajin-rajin sholat supaya hati kita mudah untuk terketuk. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Itu Al-Quran surah Mukmin ayat yang ke-8. Ketika kita memohon kalau ada masalah neraka, kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Kalau ada masalah cerita tentang surga, kita mohon agar Allah berkenan dengan rahmatnya, dengan keutamaannya memasukkan kita, dikumpulkan kita bersama orang-orang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Fayakhrujuna minan nar. Kemudian orang munafik yang ada di neraka, kalau orang kafir kan nggak mungkin dikeluarkan dari api neraka. Ini ceritanya orang munafik. Lalu orang munafik yang tadinya disiksa dulu karena akibat perbuatannya yang dahsyat waktu di dunia itu, karena kezalimannya, andai saja mereka tidak masuk neraka, orang munafik itu, alangkah zalimnya. Pengadilan di dunia mereka selamat karena temannya semua oknum pejabatnya itu temannya semua sehingga mereka lolos. Padahal mereka zalim waktu itu. Maka pengadilan yang sesungguhnya di akhirat itulah tidak ada yang lolos sekecil apapun. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun besok itu tercatat, tertulis dan kita diadili oleh Allah di depan, disaksikan oleh orang sedunia. Bisa saja kita sekarang ngumpet sehingga kejelekan kita tidak, kecurangan kita, pengkhianatan kita, kezaliman kita tutupi, tapi besok tidak bisa di hadapan Allah disaksikan oleh orang sedunia. Lalu orang yang seperti inilah yang disiksa sesuai perbuatannya, pengkhianatannya, kezalimannya di neraka. Setelah pembalasan itu selesai, keadilan itu selesai dilaksanakan, maka dikeluarkan mereka dari api neraka. Terakhir mereka masuk surga. Dan jangan lupa surga itu transparan, neraka itu transparan juga. Sehingga di mana kita berada besok semua orang tahu. Karena tempat hanya dua, tempatnya transparan. Orang ahli surga bisa melihat orang yang di neraka. Oh ternyata teman kita, oknum pejabat dulu yang zalim diktator itu dulu ada di neraka toh. Coba. Orang yang dulu kita hinakan, kita bully, kita tahan, kita bunuh, ternyata ada di surga toh. Kelihatan semua transparan itu. Ya. Cuman jaraknya memang jauh. Fayakhrujuna minan nar. Kenapa jauh? Ya supaya panasnya neraka tidak berimbas ke surga. Cuma transparan, diketahui semua. Fayakhrujuna minan nar. Kemudian orang munafik itu yang masih pernah melakukan kebaikan karena dia punya tiket yaitu syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dikeluarkan dari neraka satu-satu gitu, udah gosong semua. Fa kullu ibni adam ta'kuluhun nar illa athari sujud. Ini tentu bagi orang yang percaya bahwa ada siksa kubur, bahwa orang yang munafik itu besok disiksa di api neraka dulu, baru setelah itu masuk surga. Bagi orang yang tidak percaya, ya masing-masing lah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Begitu, silahkan masing-masing. Di dalam Al-Kahfi juga seperti itu. Tidak usah kita harus ribut, saling menyalahkan, merasa paling benar. Silakanlah. Masuk surga belum tentu kita ribut. Akhirnya kita mati dalam keadaan ribut, punya musuh, saling benci, permusuhan, tidak masuk surga kita. Lebih baik kita punya pendapat masing-masing, dijalankan masing-masing. Silahkan. Dengan tetap kita menjaga persaudaraan, saling menghargai tanpa harus bermusuhan. Kalau berbeda, berbeda aja. Tapi nggak harus bermusuhan. Fayakhrujuna minan nar qadim tahasyu. Kemudian dia dikeluarkan semua, keluar akhirnya dari neraka dalam keadaan imtahasyu, gosong. Fayusabu alaihi ma'ul hayat. Kemudian dituangkan air kehidupan.
Fayambutuna kama tambutul habbatu fi hamilis sail. Kemudian dia tumbuh. Kita tahu coba ceritanya bagaimana di dalam Al-Qur'an pernah bercerita ketika Allah memperlihatkan kepada hambanya dan agar disampaikan kepada umatnya bagaimana ketika Allah menghidupkan seorang yang sudah mati. Himar yang menjadi tulang belulang, makanan yang tidak berubah, lam yatasannah. Makanannya tidak berubah. Mestinya ini kekuasaan Allah. Kalau sudah beratus tahun itu mestinya berubah. Jangankan pagi sore aja makanan itu berubah, siang udah berubah. Makanya pagi dimasak, siang itu harus dimasak lagi supaya tidak berubah. Itu sudah ketika itu sampai beratus tahun tidak berubah, sedangkan himarnya itu hancur berantakan. Lalu suruh melihat, coba lihat, makanan kamu tidak berubah satu sisi untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kamu itu tidur berapa tahun? Ya mungkin cuma setengah hari, enggak. Coba lihat tuh, makanan tidak berubah, tapi himar kamu itu berantakan, tulangnya hancur. Kalau cuma sehari, tentu himar kamu itu tidak hancur. Hewan kamu itu, mobil kamu itu tidak hancur. Ini buktinya hancur berantakan. Lalu oleh Allah dihidupkan, tulang belulangnya menyatu, lalu menjadi daging, jadi hidup lagi. Untuk menunjukkan bagaimana. Itu di dalam Al-Quran. Coba lihat lagi, itu tentang Nabi Uzair, nabinya Bani Israel. Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Coba lihat, bagaimana Ashabul Kahfi, pemuda, 7 pemuda itu, yang dihidupkan oleh Allah. Berapa tahun kamu tidur? Paling cuma setengah hari. Kamu itu tidur itu udah lama. 300 tahun lebih. Ada yang mengatakan 309 tahun. Kenapa? Coba lihat mata uangnya. Mata uangnya itu kamu di zaman ini. Sekarang di zaman ini. Waktu kamu meninggal itu kamu lari menyelamatkan agamanya agar kamu bisa melaksanakan masalah syariat agamanya kamu, syariat Islam. Kamu lebih baik menghindar dari penguasa yang zalim, diktator. Kamu ke tempat yang aman, yaitu di gua, di lereng gunung, agar dapat melaksanakan syariat Islam dengan aman. Lalu kamu meninggal. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu Al-Quran surah Al-Kahfi. Lalu huk-huk ada di depan. Huk-huk saja menjaga ulama sama-sama masuk surga. Huk-huk yang pasti masuk surga adalah hukumnya Ashabul Kahfi. Kita KTP-nya Islam belum tentu kita masuk surga. Apalagi kalau jelas-jelas kita zalim kepada orang yang baik-baik. Ini pelajaran. Lalu itu tidur beratus tahun. Karena waktu itu umatnya tidak percaya bahwa nanti orang yang telah wafat itu akan dihidupkan kembali oleh Allah. Lalu Allah menghidupkan Ashabul Kahfi untuk membuktikan bahwa orang yang telah mati itu pasti akan dihidupkan oleh Allah utuh kembali. Seperti semula. Utuh kembali seperti semula, wallahu a'lam tentang kehidupannya untuk mempertanggungjawabkan sekecil apapun perbuatannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian dikumpulkan lagi dengan keluarganya apabila amalnya sama, meninggalnya sama. Karena ada keluarga yang murtad kan, pindah agama. Alhaqna dzurriyyatahum. Besok kumpul lagi sama keluarganya. Kumpul lagi dengan teman-temannya kalau amalnya sama. Tentu dengan batasan-batasan tertentu. Kumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan suami. Loh, kalau yang nikah lagi, itu nanti kumpul dengan suami yang paling soleh. Itu. Nah, suami yang satunya, kalau dia ahli surga juga, nanti dia dengan istri yang lain. Kita lanjutin. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi hamilis saili. Kemudian setelah dituangkan air kehidupan, dia menjadi segar, menjadi hidup lagi kehidupan. Kayak orang lama nggak mandi, mohon maaf ya. Orang yang nggak waras di pinggir jalan itu, mohon maaf. Maaf, bahasanya orang yang ada gangguan ya. Lalu dia kan ada yang jarang mandi. Lalu karena kita tolong, kita mandiin, seger kembali kan. Puger, sehat, seger kembali. Seperti itulah. Tsumma yafrughullahu minal qada'i bainal ibad wa yabqa rajulun bainal jannah wan nar. Kemudian orang itu berada di antara surga dan neraka untuk menuju pergi ke surga. Wa huwa akhiru ahlin nari dukhulan al jannah.
itulah orang yang terakhir masuk surga, yaitu orang-orang munafik itu. Muqbilum biwajihi kibalan nar. Kemudian dihadapkan, waktu itu dia langkah pertama, dia masih menghadap ke neraka untuk balik kanan menghadap ke surga. Kenapa dihadapkan ke neraka dulu? Sebagai sejarah, biar dia tambah menyesal supaya tidak melakukan kembali bagi orang pelajaran bagi orang yang masih hidup. Nih dulu kamu dulu kalau diajak berbuat yang baik menjadi ahli surga, husnul khotimah taubat, tidak mau kamu. Andai saja kamu terus-menerus tidak pernah baca syahadat, pasti kamu selamanya di situ. Nah, bertobatlah. Akhirnya, seperti Sayyidina Umar, bagaimana kejamnya Sayyidina Umar setelah masuk Islam bertaubat. Wahsy juga begitu. Kejamnya Wahsy, lalu dia masuk Islam bertaubat. Akhirnya menjadi orang yang ahli surga. Yang tadinya luar biasa, lalu meninggal dekat dengan kuburan Nabi. Orang yang baik-baik. Yaitu di Raudhah sana. Demikian juga Sunan Kalijaga, ceritanya luar biasa. Lalu beliau menjadi orang yang baik-baik, meninggal husnul khotimah, menjadi waliullah. Berikutnya, thumma yafrughullahu minal qada' bainal ibad wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar wa huwa akhiru ahli nari dukulan. Muqbilun biwajhihi kibalan nar. Fayaqulu ya Rabb isrif wajhi anin nar. Lalu dia bilang, ya Rabb, saya minta tolong kepadamu ya Allah, muka saya jangan diadepin ke neraka. Baik kalau begitu. Qad qasyabani riuha wa ahraqani dzakauha. Karena dari anginnya saja, baunya saja membuat kami terbakar. Oh, bagaimana di dalam? Ya coba aja kalau ada orang kebakaran mendekat. So, fayaqulu hal asaita infu ila dzalika bika antas ala ghaira dzalik fayaqul la wa izzatik. Lalu Allah menyampaikan, kalau kamu nanti wajah kamu dihadapkan tidak ke neraka, apakah kamu mau minta sesuatu lagi? Tidak ya Allah. Asal wajahku tidak dihadapkan ke neraka saja, sudah. Aku nggak minta lagi. Dasar manusia, fayu'ti Allahu ma yasha'u min ahdin wa mitakin, fayasrifullahu wajhahu anin nar, fa'idha akbala bihi alal jannah ro'abah jatiha. Ternyata, ketika dihadapkan ke surga, sakata masya Allah ayyaskuta summa qala ya Rabbi qaddimni inda babil jannah. Orang tadi itu, orang yang terakhir masuk neraka itu bilang, ini rombongan orang yang masuk surga terakhir. Ya Allah, jangan wajah kami dihadapin ke neraka. Sekarang sudah dihadapin ke pintu surga. Lalu beliau minta lagi, ya Allah, tolong saya sekarang deketin ke pintu surga. Enggak usah masuk ya Allah, yang penting deket aja ya Allah ke pintu surga. Ditanya, loh Mas sampean tadi kan udah bilang, udah janji gak akan minta sesuatu lagi. Tapi sampean minta lagi, enggak ya Allah, satu aja. Saya enggak minta lagi, cuma minta dekat aja ke pintu surga. Baik kalau begitu. Nanti minta lagi enggak kira-kira? Enggak ya Allah. Begitu dekat ke pintu surga, dia minta apa? Minta masuk. Begitulah manusia. Fayaqulullahu lahu. Demikian juga masalah kemaksiatan ya, masalah di dunia. Kita ini melakukan kemaksiatan. Pertama, ini jelas maksiat. Kita anggap itu keterpaksaan dan sebagainya. Dianggap kecil. Lama-lama kecil biasa menjadi kemaksiatan menjadi besar, dan kemaksiatan itu yang tadinya riku lalu dianggap berbiasa. Oleh karena itu jangan terbiasa kita dekat di waktu tempat yang ada kemaksiatan. Orang yang, mohon maaf ya, yang terbiasa mendekat dengan sampah akhirnya jadi terbiasa. Orang yang mendekat dengan parfum, dia bisa membedakan. Terus ingin dekat kepada parfum. Meskipun banyak sampah yang halal ya. Bukan soal rendah. Justru orang yang bekerja sampah itu di samping bermanfaat, halal, banyak pahalanya. Karena dapat menghilangkan sampah, menghilangkan penyakit, dan lain sebagainya. Begitu, Rabbi qaddimni inda babil jannah. Fayaqulullahu lahu alaysa qad a'taital uhuda wal mitsaq alla tas'ala ghairal ladzi kunta sa'alta. Fayaqulu ya Rabbi la akunu ashqa khalqika. Fayaqulu fama asaita in u'tita dzalika alla tas'ala ghairahu. Fayaqul la wa izzatika la as'alu ghaira dzalika. Fayu'ti rabbahu ma syaa min ahdin wa mitsaqin. Fayuqaddimuhu ila babil jannah fa idza balagha babaha fara'a zahrataha wa ma fiha minan nadrati was-sururi fayaskutu ma sya'allah ayyaskuta fayaqulu ya Rabbi adkhilni al-jannah. Begitu dekatkan ke pintu surga, lalu dia bisa melihat keindahan di dalam surga,
Ya Allah, tolong kami jangan dijadikan hamba-Mu yang celaka. Masukkanlah kami ya Allah ke surga. Tadi nggak mau minta lagi. Masih aja akhirnya minta dimasukkan. Lalu oleh Allah dimasukkan. Itulah kasih sayang Allah. Allah itu nggak pernah ada dendam, masih ada waktu, tapi hukum dijalankan. Jadi hukum tetap diproses, tapi setelah itu oleh Allah diberikan maaf. Fayaqulullahu waihaka ya ibna Adam ma audaraka alaysa qad a'taital uhuda wal mithaqa alla tas'ala ghairal ladzi utita fayaqulu ya rabbi la taj'alni ashqa khalqika fayadhaqullahu azza wa jalla minhu thumma ya'danu lahu fi dukhulil jannah. Fayaqulu tamanna fayatamanna hatta idzan qata'a umniyatuhu qala Allah azza wa jalla min kadza wa kadza aqbala yudzakiruhu rabbuhu hatta idzan tahat bihil amaniyu qala Allah ta'ala laka dzalika wa mithluhu ma'hu qala Abu Sa'id al-Khudri li Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah laka dzalika wa asyratu amsalihi. Kalimat asyratu itu bisa sukun, bisa fathah. Itu coba lihat di dalam Alfiyah. Dua-duanya boleh. Tidak boleh kita mengklaim bahwa yang paling benar itu sukun. Itu luwat Bani Tamim. Jadi bagi liwat yang lain itu tidak sukun. Di dalam Al-Quran ada yang shinnya itu fathah, ada yang kasroh. Jadi dua-duanya boleh. Tidak boleh kita mengaku bahwa pendapat kita paling benar. Contohnya ya, di Al-Quran yang shinnya itu bisa fathah, bisa sukun. It'amu asyaroti masakin, itu fathah. Itu Al-Maidah 89. Lalu yang sukun isnata asyrota aina itu Al-Baqarah 60. Jadi isnai asyarona kiba Al-Maidah 12. Yang sukun wal fajri walayalin surah Al-Fajr 1 sampai 2. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Oleh karena itu jangan pernah kita memakai satu tafsir. Apabila memakai satu tafsir melahirkan membuka celah terjadinya perselisihan, perbedaan, penghakiman, lalu permusuhan. Akibat apa? Akibat kita satu tafsir. Padahal yang tahu tentang penafsiran itu hanya Allah. Demikian juga pemahaman tentang as-sunnah, hanya nabinya. Jangan pernah kita mengaku bahwa penafsiran kita paling benar, pemahaman kita kepada as-sunnah paling benar. Akibat penafsiran satu terhadap Pancasila, akhirnya orang yang berbeda dengan penafsirannya tentang Pancasila akhirnya dibully, dihukum, melahirkan permusuhan, kebencian, nggak pernah selesai. Coba kalau kita kembali seperti Nabi dan para sahabat menjadi orang tua yang dewasa, yang ada di benaknya, yang ada di nalurinya, hanya ingin merukunkan sesama anak bangsa. Apalagi sama umat Islam. Modalnya cuma satu, naluri kita harus bergerak. Itu adalah sesama makhluk Allah, sesama anak bangsa, itu saudara saya sesama umat Islam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah lakadzalika wa asyratu amsalihi qala Abu Hurairah lam ahfad min Rasulillah illa qaulahu lakadzalika wa mithluhu ma'hu qala Abu Sa'id al-Khudri yaqul dzalika laka wa asyratu amsalih. Ini saja Bukhari 806 atau di Bukhari 6573, 7437. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rajin-rajin bersujud kepada Allah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Rajin-rajinlah sujud, dan waktu sujud kalau sholat sendirian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk boleh membaca Asmaul Husna. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.